kita memenuhi panggilan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan judicial review kita dari keluarga besar Gekanas tentang judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang. Nah, khusus hari ini panggilan kita adalah perkara nomor 39. 39 itu adalah uji formil atau JR terkait dengan klaster ketenaga listrikan. Nah, kalau besok tanggal 9 kita juga ada panggilan terkait dengan JR uji formil dan material klaster ketenaga kerjaan. Kalau hari ini uji yang kita mohonkan ketenaga listrikan, uji material. Nah. Dan untuk agenda hari ini apa aja nih Pak? Apakah hanya sidang permulaan atau ada agenda-agenda lain gitu? Nah, panggilan hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Jadi biasanya dalam pemeriksaan pendahuluan itu gugatan kita diminta untuk dibacakan, gitu kan. Nanti akan ada tanggapan sekilas dari majelis. Jadi memang kalau dalam salah satu 7 asas hukum acara di konstitusi itu salah satunya adalah hakim bersifat aktif. Jadi hari ini kita akan diperiksa, kemudian gugatan kita biasanya diminta dibacakan poin-poinnya. Nah, kemudian akan ada saran dari majelis terkait dengan gugatan kita. Sehingga kemudian kita nanti kesimpulan dari hari ini misalkan dari majelis memberikan respon untuk ini ada yang diperbaiki, poin ini, poin itu, atau dalil ini, dalil itu. Nanti kita akan diberi kesempatan 14 hari setelah hari ini untuk perbaikan gugatan atau perbaikan permohonan. Terserah kita mau memperbaiki atau tidak, tapi kita diberi kesempatan 14 hari dari hari ini. Kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, kita diminta dikasih ruang untuk perbaikan. Hari ini hadir hanya penggugat saja Pak, 121 orang kalau tidak salah ya? Tergugat ikut hadir nggak Pak? Hari ini panggilan sebenarnya ditujukan kepada seluruh pemohon berikut kuasa dari para pemohon. Ketenaga listrikan ini pemohonnya itu kurang lebih ada 121. Kuasanya atau penerima kuasanya itu ada 13 orang. Jadi hari ini memang karena satu dan lain hal ada beberapa penerima kuasa yang tidak bisa hadir. Tapi kita juga sudah memberitahukan, meneruskan rilas kepada para pemohon yang 121 itu, baik yang berupa 10 lembaga dan sisanya adalah perorangan, kita mintakan juga untuk hadir. Nanti akan kita lihat apakah para pemohon hadir atau tidak. Yang jelas diberi kesempatan untuk ikut hadir dan mengikuti jalannya persidangan. Meskipun barangkali di ruangan yang di situ ada majelis hakim konstitusi, tidak semuanya bisa masuk, kita dibatasi. Nah, ini jalur litigasi yang kita lakukan dengan judicial review. Apakah kita juga akan melakukan perlawanan melalui jalur non litigasi Pak? Dari mungkin yang disebut dengan pengadilan jalanan gitu Pak? Nah, jadi gini, kita berharap ya, kita berulang kali melakukan JR. Ini adalah JR yang ketiga terkait dengan cipta kerja. Dulu kita kan Undang-Undang 11 tahun 2020. Kemudian muncul Perpu juga kita JR. Dan sekarang Perpu ditambah undang-undang kita juga JR. Nah, salah satu hal yang harusnya bisa mendorong kita semua, baik para pemohon maupun serikat pekerja, serikat buruh, khususnya yang masuk di dalam keluarga besar Gekanas, harusnya kita menunjukkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa kita serius melakukan permohonan JR ini, sehingga kemudian harapannya setiap persidangan semua pemohon bisa hadir dan kemudian tentunya didukung oleh serikat pekerja di mana dia bernaung. Misalkan katakanlah NOK ada berapa pemohon persoalan, misalkan 10. Besok di samping mengirimkan 10 ya di backup dengan PUK-nya, dengan PC-nya dan seterusnya. Sehingga kemudian kita dilihat oleh publik, khususnya oleh Mahkamah Konstitusi, lebih khusus lagi kepada yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi, bahwa kita itu serius melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini. Artinya aksi turun ke jalan itu tetap dilakukan Pak ya, untuk melawan Undang-Undang Cipta Kerja? Kalau saya bicara sebagai penerima kuasa, ini kita sudah sounding, kita sudah sampaikan kepada perangkat organisasi yang bergabung dalam Gekanas agar ini ditindaklanjuti, sehingga kemudian kita
ya jangan seperti yang dulu kita dianggapnya oh nggak serius. Begitu sidang, yang sidang hanya penerima kuasa 13 orang. Jadi kita seolah-olah nggak serius gitu. Terakhir Pak, untuk proses durasi sidang ini sampai dengan diambil keputusannya kira-kira memerlukan waktu berapa hari ya Pak? Nah ini kan relatif ya, karena kan nanti kami memprediksi karena di panggilan yang besok yang nomor 4B itu adalah uji materi formil dan material terhadap ketenagakerjaan, pastinya itu nanti akan didahulukan. Katakanlah hari ini kan hanya material nih ketenagalistrikan. Bisa jadi ini sidang pertama, besok mungkin perbaikan kita masih sidang, habis itu ditahan karena kan ada formilnya. Karena formil itu kan menyangkut proses kan ya. Jadi akan percuma kalau material didahulukan sementara formilnya di belakang. Saya yakin ketika besok sidang, maka seterusnya akan yang nomor 40 yang akan lebih dulu disidangkan. Jadi kita kadang tentatif kalau terkait dengan waktu. Oh, kalau waktu nggak bisa ditentukan Pak ya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu Pak? Kadang nggak bisa. Ini banyak pertanyaan dari teman-teman nih Pak masalah. Jadi yang jelas hari ini kan pemeriksaan pendahuluan, 14 hari lagi perbaikan. Setelah itu akan mendengar keterangan pemerintah, ada DPR, ada nanti keterangan DPR juga, kemudian nanti diberi kesempatan keterangan ahli, para pihak, ya kan? Kemudian kalau masih ada, kalau namanya saksi atau ahli itu kan tergantung jumlahnya, bisa jadi satu persidangan hanya 1 atau 2. Nah itu akhirnya jumlah itu menjadikan waktu yang akan persidangannya. Jadi tentatif, akan sangat tentatif. Kalau acaranya memang tetap, cuman kalau bicara waktu akan tentatif. Satu lagi nih Pak, sebagai kuasa hukum dari Gekanas, apa harapan dari tim kuasa hukum untuk teman-teman yang saat ini mungkin tidak ikut dalam bagian dari pemohon, teman-teman pekerja nih khususnya yang ada di Indonesia gitu. Harapan dari tim kuasa agar kemudian perjuangan kita ini bisa berhasil apa nih Pak? Tadi yang kita sudah rekomendasikan dari tim penerima kuasa bahwa tunjukkan bahwa baik pemohon maupun organisasi tempat para pekerja buruh Indonesia ini sedang menolak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan perpindahan undang-undang, tunjukkan bahwa kita serius. Ini ada sebuah logika konstitusi yang hari ini memang tidak masuk akal bagi kita, sehingga harusnya yang kemarin inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja yang kita JR sudah ada putusannya, harusnya itu yang diselesaikan dulu. Kenapa ini justru Perpu yang dihidupkan? Nah, konstitusi kita di Republik ini harusnya kita punya kesadaran yang tinggi. Kalau publik lain, kelompok masyarakat lain belum mencapai itu, ya ini kan organisasi sipil saya bilang yang terorganisir dengan baik kan salah satunya serikat buruh. Yuk kita tunjukkan, ya, kita tunjukkan bahwa kita serius. Ada persoalan dalam konstitusi Indonesia ini yang harus kita benahi dengan proses yang sah berdasarkan undang-undang, yaitu JR. Oke Pak, terima kasih Pak Jen. Semoga berhasil Pak Jen.